Oke pemirsa, kita akan bahas berkaitan dengan kurikulum Merdeka, khusus berkaitan dengan proyek. Bicara tentang proyek, tentu kita bicara tentang budgeting atau anggaran. Kita akan kupas bagaimana solusi mencari anggaran supaya proyek dalam rangka mewujudkan profil pelajar Pancasila ini dapat terwujud di sekolah yang minim anggaran. Kita akan bahas bersama teman-teman yang kebetulan ikut coaching klinik platform Merdeka Belajar. Masih bersama Edi Selalu di Hati. Edi selalu di hati, Edi selalu di hati, Edi selalu di hati. Oke, Mas Heru, itu berkaitan dengan proyek itu yang paling mendasar, yang paling saya rasa yang paling seksi di kurikulum Merdeka ini kan bagaimana membentuk karakter berjiwa Pancasila ya, 6 karakter berjiwa Pancasila, tapi diimplementasikan dalam bentuk proyek dengan kompetensi psikomotorik atau keterampilan. Itu harapannya peserta didik kan bisa membentuk karakter gitu ya. Saya yakin nanti akan terbentur anggaran gitu loh, ketika anggaran, karena bagaimanapun praktek itu membutuhkan anggaran. Nah itu cara menyikapinya seperti apa ketika sekolah-sekolah itu minim anggaran gitu, monggo. Ya, untuk proyek, terutama proyek profil pelajar Pancasila, itu saya sudah mulai ada bayangan. Kalau nanti di tempat saya untuk bukan menghemat lah, itu kalau bisa nol anggaran di situ. Itu saya sudah berpikir, oh ya, di tempat saya sudah ada pabrik tempe. Pabrik tempe ya. Ada pabrik tahu. Nah kan tetap bikinnya pakai delay, maksudnya nol anggaran. Ya nanti kan gini. Prosesnya kita melihat dulu ke survei ya, melakukan survei ya, kunjung. Dan nanti anak itu kita tidak pakai anus dulu. Anak biarkan membantu saja dulu. Oh iya. Proses itu dulu aja. Dan nanti untuk proses pelaksanaan, nanti kan ada hasil akhirnya kan berupa tempe kan. Iya. Tapi paling penting kan sebenarnya anak sudah, oh ini loh tempe hasil saya itu, meskipun saya hanya membantu kan gitu. Iya. Nah itu, dan nanti untuk yang di sekolah ya, untuk proyeknya nanti secara bersamaan lah. Jadi tidak menyerap dari anggaran sekolah. Nanti bagaimana anak-anak itu bisa menyisihkan uang sakunya lah. Kan bisa nanti untuk iuran disisihkan, atau tidak usah banyak-banyak, kita ke Rp500 aja. Nanti kan kita nggak mungkin membuat tempe, misalnya membuat tempe tadi. Membuat tempe kan nggak mungkin kita langsung buat 100 kan, enggak. Kita hanya membuat contohnya, oh kita dari sekian anak itu yang penting setiap satu anak satu tempe itu kan sudah bisa. Kalau sudah jadi dijual atau dimakan gurunya? Ya, itu nanti kan gini, kita kan pameran dulu kan. Oh iya, itu pameran dulu gitu. Kalau nunggu pameran tempenya jadi kan pameran kan sudah dilaksanakan nanti tanggal sekian. Kan berarti 2 atau 3 hari sebelumnya. Tempe itu baru diproses. Kan saya kira langsung goreng makan gurunya. Nah, itu salah satunya pada Rehan. Kan sekalian. Dan nanti ada, kalau bisa itu kan banyak tempe, misalnya murid saya ada 40 ya, 30 lah katanya. 30 tempe, nanti ada yang diproses digoreng misal di situ. Nah nanti kan pameran itu kita undang orang tua mungkin. Nah ini hasil tempe monggo bisa dibeli, kan bisa menghasilkan nanti itu. Mantap. Ya langsung Mas Agus, bagaimana implementasi yang minim anggaran? Bahkan tadi Mas Heru bilang nol anggaran. Soal anggaran pasti sangat pusing ya. Pusing ya. Tadi analisis kita sudah benar. Iya, analisis kita kemarin benar. Dapat berapa? Oh dapat berapa dari kegiatan ini? Iya. Dan C+ ya. Dan itu penting. Dan itu penting. Untuk anggaran, yang pertama saya tetap sesuai dengan pendirian yang pertama itu kita planning dulu anggaran bos itu berapa, kemudian kita rencana kegiatan apa dalam 1 tahun yang akan dilakukan. Kemudian analisis, cari yang paling penting, yang paling prioritas,
Berarti analisis paling prioritas atau menyesuaikan anggaran bos? Iya. Mana dulu? Menyesuaikan anggarannya berapa atau yang paling penting proyeknya? Harusnya analisis dulu. Karena analisis dulu ketika nanti lagi duitnya kurang kan jadi mentah. Berarti kan tetap duit dulu atau gimana? Lah ya, kita analisis dari planning anggaran bos dalam 1 tahun itu berapa. Kita planning kegiatan apa yang akan dilakukan. Terus cari yang paling prioritas. Nah, ini di sekolah saya yang paling awal. Seandainya bosnya ternyata anggarannya hanya sedikit, berarti kan larinya paling nggak cukup di praktek tempe ini, berarti kan balik tempe benar. Agak masalah. Nah, ini yang paling penting. Jangan sampai kemarin saya ketemu teman saya, sahabat karib saya, yaitu kepala sekolah SD Negeri 3 Asam Rudung. Beliau Bapak Haryono. Beliau orang yang hebat. Dia bercerita sedikit bagaimana caranya untuk mendapatkan uang tanpa harus ngerewoi uang bos. Pertama, satu, sekolah modal dulu. Dia membuat petak-petak kotak untuk kantin. Kemudian penjual itu dikumpulkan semua. Suruh sewa 1 bulan 50.000. Katakanlah ada 5 penjual, berarti 1 bulan 250.000. Itu kan juga sumber. 250.000 kali setahun sudah. Kali 1 tahun. Pas itu sudah lumayan. Modal praktek tempe. Itu kan apa ya? Kita mengembangkan, mencari tambahan tanpa harus merugikan banyak orang lain. Dan lingkungan kita juga tertib. Sehat. Nah, clear. Berarti tetap budgeting penting ya. Jadi di planning di anggaran dulu, kemudian prioritas untuk proyeknya kegiatan apa gitu. Langsung ke Blura. Siap. Dari karakteristik sekolah masing-masing. Karakter. Ya, untuk saya kaitannya proyek, khususnya di SD saya, Bang. Kaitannya anggaran. Secara umum apalagi sudah masuk filosofi kita sebagai orang Jawa ya, namanya jar basuki ngopi. Tidak ada sesuatu yang tidak memerlukan biaya, dari lahir bahkan dari mulai kandungan sampai meninggal itu perlu biaya. Kaitannya dengan pendidikan. Kesini tadi pakai biaya juga. Iya, tapi udah ada kembali tadi. Kemudian kaitannya untuk hubungannya dengan kurikulum merdeka dan proyek tadi, khususnya di desa saya. Hubungannya untuk penilaian proyek dengan kurikulum merdeka di SD saya khususnya, tadi tidak bisa dipungkiri bahwa setiap program itu memerlukan biaya. Dan di SD saya itu SD pelosok, SD kecil, dengan hanya 31 siswa satu sekolah. 31 siswa. Satu kelas itu hanya 5 siswa. 5 siswa 6. Gurunya negerinya 2, 1 P3K, 3 berarti kepala sekolah, dan pengabdiannya itu penjaga dan 2 GTT. Pak Bupati Blora dimaksud aja ini Pak Bupati Blora. Mas Buana kasih. Tolong diperhatikan ini. Anggaran bosnya itu kami terima standar hanya 28 juta, yang notabene per bulan itu ya 28 juta bos per tahun kurang lebih itu kalau dibagi 12 sekitar ya 2 juta komanan. Untuk honor kita saja habis. Apalagi untuk kegiatan-kegiatan, apalagi ini proyek yang tentu perlu biaya, namun itu bagian juga tantangan yang harus diselesaikan oleh sekolah, khususnya saya sebagai guru, bagaimana bisa melaksanakan dengan meminimalisir atau bahkan tadi dikatakan menganulkan dana dengan cara apa? Saya di tengah hutan, SD saya mewah, mepet sawah, kemudian juga di tengah hutan tapi dekatnya sawah, gitu kan? Tengah hutan tapi dekatnya sawah. Kita bisa melakukan proyek kaitannya dengan profil pelajar Pancasila dengan memanfaatkan lingkungan sekitar. Contoh mungkin kami di dekat sekolah ada sawah, mungkin kita bisa dengan pertanian yang bisa nol dana, kaitannya tenaga anak. Membantu maton itu atau gimana? Enggak, bisa saja sekolah kan ada tanah, bidang tanah kita kelola bersama guru dan siswa, kita tanami sendiri, itu juga bagian dari proyek. Kemudian juga bisa memanfaatkan lingkungan sekitar. Di lingkungan hutan itu banyak barang-barang yang tidak terpakai, misalnya akar jati atau tidak terpakai, itu kita bisa jadikan
pilot Seni project ya? untuk seni itu bisa. Seni Dan itu pahat ya? dan sangat bisa itu, Pak. Tergantung kita saja lah itu. Manajemennya seperti apa. Ya, keren. Gitu. Terus yang ini Mas, Oh ya, terima kasih. Kaitannya dengan proyek penerapan karakter pelajar Pancasila ini yang sudah kita lihat seperti tadi yang ditampilkan SDN 4 mana Pak? Purwodadi. Ya, Purwodadi itu kan SDG yang mewah. Jadi kita tidak bisa menggebiah-uyah menganggap bahwa semua SD seperti SD bisa, tersebut Akan tetapi di beberapa daerah ada SD yang minim lah, misalnya di SD-nya Pak Sudiarto ini tadi di SDN 2 Temuireng Alas Malang, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, tentunya dengan murid yang sedikit, dana bos yang sedikit. Nah, bagaimana kita mencari solusi? Nah, itu yang paling penting. Kemudian kalau di SD saya sendiri, SDN 3 Balun, untuk SDM-nya insya Allah memadai karena jumlah muridnya juga banyak, sekitar 400 siswa. Kemudian punya lahan yang luas juga. Di sana ada lahan pertanian di sekitar sekolah yang mana bisa dimanfaatkan. Jika kita menginginkan proyek profil pelajar Pancasila ini kita laksanakan dengan minim budget atau dana sedikit, mungkin SD saya sendiri bisa melaksanakan karena punya lahan. Mungkin kaitannya dengan ini, kalau di sana kan di Cepu khususnya ini ada olahan snack atau makanan ringan dari Waloh, itu namanya ekrol, Pak. Nah, mungkin di sana kita bisa mengembangkan kemandirian siswa. Ada sebidang tanah meskipun sedikit, kita ajak proyek siswa bagaimana menanam Waloh itu. Ketika nanti mungkin waktunya berapa bulan Pak Sudiarto biasanya Waloh itu? 3 sampai 4 bulan cukuplah, katakanlah kita melaksanakan dalam 1 tahun itu 2 kali ada dua apa istilahnya kegiatan, maka mungkin di 3 bulan 4 bulan kita tanam, panen, kemudian di semester 1 itu mungkin proyek kita, kemudian di semester berikutnya bagaimana mengolah Waloh itu menjadi suatu yang lebih bernilai guna contohnya menjadi ekrol Waloh itu kalau di Cepu merupakan oleh-oleh khas Cepu. Jadi kita menggali potensi di lingkungan sekitar juga, potensi lokal sehingga nanti pengalaman itu bisa dimanfaatkan oleh murid-murid kita sebagai bekal mereka dalam kehidupan sehari-hari di masa depan mereka. Nah, gitu. Dan tentunya konteksnya tetap membentuk karakter profil pelajar Pancasila. Oke, terima kasih rekan-rekan atas sharing-sharingnya. Pokoknya intinya tidak ada kata sulit, tidak ada kata tidak bisa ketika kita mau berusaha. Oke. Terima kasih. Mungkin bisa disampaikan terakhir yang dari Mbura untuk subscribe, like channel YouTube Edi Selalu di Hati. Baik, untuk warga Blora khususnya rekan-rekan teman-teman guru kalangan pendidik, jangan lupa untuk warga Blora teman-teman semua like dan subscribe dan share, komen YouTube Edi Selalu di Hati. Dadah.